Selamat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nah, anak-anakku terkasih, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Tuhan. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 4 atau kelas CB. Dengan materi, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, anak-anakku terkasih, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Nah, baik ya kalau hadir semua. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran dengan berdoa. Nah, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Saya aja, Bu. Ya, silakan anakku. Siapa saya, Bu? Ya, Resinda. Baiklah, teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sekarang kami mau belajar. Kami mohon kepadamu Bapa, sertai kami dalam pelajaran ini, agar kami semakin mengerti maksud dan perumpamaan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Terima kasih ya anakku. Ya, Bu. Anak-anak, Ibu berharap di akhir pembelajaran nanti kalian bisa dan dapat menjelaskan arti perumpamaan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh perumpamaan yang ada di dalam Injil. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pesan yang dapat mereka petik dari perumpamaan anak yang hilang. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan arti sikap taubat. Nah, anak-anakku, minggu lalu kita telah belajar materi apa? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Nah, minggu lalu kita belajar tentang Yesus adalah penggenapan janji Allah. Nah, baik. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan-pertanyaan. Nah, baik anak-anakku, apakah kamu pernah mendengar cerita? Coba, Yohana, apakah kamu pernah mendengarkan cerita? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Cerita apa yang pernah kamu dengarkan, Ignacio? Ayo anakku, Ignacio. Bu. Cerita apa yang pernah kamu dengarkan? Oh, cerita. Kalau ceritanya banyak, Bu. Seperti cerita anak yang hilang. Oh iya, berarti cerita tentang kitab suci itu ya. Iya. Nah, apa yang kalian tahu tentang perumpamaan? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba jawab. Perumpamaan itu seperti cerita, Bu. Oh iya, bagus sekali jawabannya ya. Nah, perumpamaan itu adalah cerita sederhana yang dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan hal kerajaan Allah. Nah, dengan perumpamaan, Yesus mau agar orang yang mendengarkan, terutama murid-muridnya itu, dapat memahami apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan
mengamati video yang berjudul tentang anak yang hilang. Nah, mari kita bersama-sama melihat dan mengamati video ini. Baik anak-anak, saksikan video ini sampai selesai. Nah, setelah menyaksikan dan mengamati video, Ibu meminta kalian untuk berdiskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok yang diketuai oleh Anastasia ya. Siap ya Anastasia? Menjadi ketua kelompok 1. Dan Ananda Ignacio menjadi ketua kelompok 2 ya. Iya, Bu. Ya, baik. Sekarang kita akan Ada saya mengisi kirim link situ, Bu. Link WA, diikuti nanti ya. ya. Nah, ini adalah lembar diskusi yang telah Ibu bagikan kepada kalian. Nah, kalian bisa mengisinya sekarang. Ayo, boleh dikerjakan. Nah, apakah telah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah ya, baik ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok 1. Coba Anastasia mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo, Anastasia, silakan. Iya, Bu. Bentar ya, Bu ya. Kita tunggu dulu ya, anak-anak. Kelompok kami tadi bersama dengan teman-teman mendiskusikan bahwa anak bungsu itu tokohnya anak bungsu, Ya. dia berdosa dan mau bertobat. Ya, bagus ya. Yang kedua, itu jawabannya, karena ingin menjual hartanya yang ia gunakan untuk pergi ke kota. Ya. Yang ketiga, dia pergi ke kota ini untuk berpoya-poya bersama dengan teman-temannya. Yang keempat, si bungsu itu mengalami kelaparan dan kesengsaraan. Akhirnya yang kelima, si bungsu bertobat kembali kepada ayahnya. Ya. Yang keenam, karena ayahnya itu menerimanya, karena ayahnya penuh dengan belas kasih. Yang ketujuh, karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Itu Ya, pertanyaan dari kita beri kelompok aplaus kami, Bu. Jawabannya bagus sekali ya. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo Pak, ayo Ananda Ignacio. Iya, Bu. Presentasikan. Dari kelompok 2 itu, yang pertama dari ketiga tokoh dalam perumpamaan tersebut, tokoh yang kami kagumi adalah anak yang bungsu, Bu. Ya. Karena dia berdosa, tetapi dia mau bertobat. Terus yang kedua, mengapa anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya? Karena anak bungsu ingin menjual hartanya dan dia pergi ke tempat yang sangat jauh sekali. Iya, Bu. Yang ketiga, apa yang dilakukan si bungsu setelah menerima warisan dari ayahnya? Setelah menerima warisan dari ayahnya, si bungsu hidupnya berpoya-poya, minum minuman keras, mabuk-mabukan. Kemudian yang keempat, apa yang dialami si bungsu setelah menghabiskan harta warisannya?
Si bungsu mengalami kemelaratan, kelaparan. Kemudian yang kelima, apa yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya? Si bungsu lalu bertobat. Dia pergi ke rumah ayahnya, memeluk ayahnya, dan meminta maaf kepada ayahnya. Kemudian yang keenam, mengapa ayahnya mau menerima si bungsu yang durhaka? Karena ayahnya penuh dengan belas kasihan. Dia sangat menyayangi anak-anaknya. Kemudian yang ketujuh, mengapa ayahnya mengadakan pesta perjamuan? Karena anaknya yang hilang telah kembali pulang. Itulah Bu presentasi dari kelompok kami. Sekian dan Ya, terima kasih ya untuk kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Bagus sekali jawabannya ya. Nah, kita telah menyelesaikan diskusi hari ini. Nah, Ibu akan memberikan peneguhan untuk kalian. Nah, kisah dari perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 menegaskan bahwa Allah Maha Rahim dan Maha Pengampun. Allah tidak pernah mengingat dosa dan kesalahan. Tidak seperti manusia yang sering mengingat-ingat kesalahan dan sukar untuk mengampuni. Nah, seperti sang ayah tadi. Dia telah mengampuni anaknya meskipun anaknya telah memboroskan hartanya. Nah, tetapi ayah ini adalah ayah yang sangat berbelas kasih dan dia memberikan pengampunan untuk anaknya. Tujuan pembelajaran. Baik. Nah, anak-anakku terkasih, mari kita bersama-sama membuat rangkuman. Nah, baik kita sama-sama membuat rangkuman. Adapun rangkuman yang telah kita susun dan telah kita buat akan dibacakan oleh salah satu murid. Nah, Ibu minta Ananda, Emilia, tolong dibacakan rangkuman ini. Ayo anakku. Emilia. Kita lihat gambarnya. Anak-anak lihat gambarnya. Ya. Ayo bacakan anakku rangkuman ini yang telah kita susun. Gambar yang kedua. Nggak nampak Kak. Aduh mana nih? Udah. Baca aja. Ya, baik ya. Sama-sama aja. Ya, baik. Nggak nampak di HP Iya. maaf. Ya, Ibu yang membacakannya ya anak-anak. Mungkin ya matanya kurang jelas. Nah, baik Jangan kita lupa bawa kacamata, Bu. baca ya. Untuk Nggak jelas. kerajaan Allah, Yesus mengajarkan para murid-murid dengan banyak perumpamaan. Perumpamaan merupakan kisah pendek sehingga arti kerajaan Allah dapat dimengerti oleh murid Yesus. Perumpamaan anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 merupakan cara Yesus mengembangkan bahwa Allah Maha Rahim, menggambarkan bahwa Allah Maha Rahim, murah hati dan Maha Pengampun. Sikap saling mengampuni merupakan salah satu pokok di dalam kerajaan Allah. Allah Maha Besar, mau mengampuni dan tidak mengingat-ingat dosa manusia. Kita hendaknya mau memaafkan dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Nah, sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, hendaklah kita meneladani sikap rendah hati seperti si bungsu di dalam perumpamaan itu, yaitu berani mengakui, menyesal, dan bertobat, memohon ampun kepada Allah, dan meminta maaf kepada sesama. Kita merasa gembira karena kesalahan kita dimaafkan. Allah di surga pun menyambut penuh sukacita orang-orang yang bertobat dan mohon ampun kepadanya. Dari perumpamaan ini kita menyadari bahwa kerajaan Allah akan terwujud jika kita mau saling memaafkan dan saling mengampuni. Nah, itulah rangkuman yang telah kita susun tadi ya anak-anak. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi tes formatif akhir untuk kalian. Ibu telah membagikan LKPD di mejanya masing-masing ya. Sekarang kalian boleh mengerjakan.
Ini ada 5 soal. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Iya, sudah selesai. Baik. Kalau sudah Bu. selesai, Ada yang akan mengantar tugas kalian di dari ya. Nah, setelah tes formatif dilakukan, Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Nah, ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Tugasnya adalah susunlah doa untuk orang sakit atau orang yang memusuhimu. Tulis doa dengan tulisan yang indah dan dibingkai dengan hiasan yang sesuai. Nah, nanti kalian bisa menulisnya pada kertas ya, kertas apa, buku gambar atau apa ya. Nanti kalian tulis dengan tulisan yang indah dan kalian bingkai dengan hiasan yang sesuai ya. Boleh diwarnai. Nah, setelah nanti kalian kumpulkan, tulisan kalian ini akan kita pajang di kelas kita. Nah, baik anak-anak. Sebelum kita berdoa, Ibu ingin kalian merefleksikan diri. Nah, jadi kita duduk dalam keheningan untuk merefleksikan diri kita. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti kalian bisa memberikan centang. Ini sudah Ibu bagikan ya di meja kalian masing-masing. Ini kalian hanya memberikan centang, menjawab ya atau tidak dengan memberikan tanda centang. Nah, yang pertama, apakah aku pernah melakukan dosa dan kesalahan? Apakah dosa dan kesalahanku dapat menyakiti orang tua, kakak, adik, guru, atau teman-teman? Apakah aku pernah meminta maaf atas dosa dan kesalahanku? Apakah mereka memaafkan aku? Nah, ini nanti kalian refleksikan ya. Nah. Baik, anak-anakku terkasih, pelajaran kita telah selesai. Mari kita mengakhiri pelajaran ini dengan berdoa taubat. Nah, baik doa taubat ini kita ucapkan bersama-sama ya. Kita ucapkan bersama-sama. Nah, kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Mana tadi ya? Oh, sabar. Mau ini. Iya, Bu. Ini ya, dimor lagi ya? Stop dulu. Ya, terus apa ya? Lagi. Stop ini ya? Stop ya? Di record tadi ada stop, Ibu. Stop ya.